Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang masih memberikan kita napas hidup untuk menikmati hari yang baru saat ini. Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali hari ini dalam sabaan kebenaran firman Tuhan. Maka kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami merindukan sapaan-Mu untuk senantiasa menjadi kesukaan kami melakukan kehendak Tuhan. Dan kami merindukan Engkau, bersabdalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat yang ke-7. Demikian. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Sahabat GKP STP yang terkasih, Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang berbentuk doa. Doa mohon ampun atas dosa-dosa waktu muda dan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dan ia memohon supaya Tuhan tidak mengingat-ingatnya lagi, tapi mengampuni Daud karena kebaikan dan kasih-Nya. Daud menyadari betapa besar dosa yang telah ia perbuat, yang menimbulkan kehancuran dan kepahitan yang menyakitkan. Karena tidak ada dosa yang membahagiakan, tapi upah dosa adalah maut dan kematian. Nah, potret dosa pada masa muda dimaknai di mana adanya kurangnya pengendalian diri dan lalai memakai waktu dengan baik. Nah, kita jika perhatikan di era digital ini, ternyata hampir 80% hidup kaum muda sudah hidup di dalam kemajuan teknologi dan dikendalikan, dikuasai oleh teknologi tersebut tanpa dibarengi kecerdasan untuk mengatasi pengaruh negatifnya. Maka ada banyak anak kita menjadi korban kecanduan gadget. Akibatnya tidak peduli lagi dan hormat sama orang tua. Bahkan banyak yang terjerumus dan hanyut oleh tsunami narkoba, seks bebas, geng motor, tawuran yang sangat meresahkan, pembunuhan, keserakahan yang berakibat fatal bagi dirinya dan juga orang lain. Bukan hanya itu, kita sungguh prihatin akan generasi gereja kita yang sudah tidak terlihat lagi hadir beribadah ke gereja. Di hari Minggu, mereka ada di mana? Kita sering mendengar bahwa urusan bergereja adalah urusan privat, urusan diri sendiri, tidak perlu untuk diharuskan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua. Dan yang sangat menyedihkan lagi adalah sudah banyak anak muda memilih menjadi ateis, tidak perlu bertuhan, dan yang penting saya hidup untuk diri sendiri, tidak perlu diatur oleh siapapun. Toh aku berusaha, aku bekerja, untuk apa aku harus repot urusin gereja lah, urusin persembahan lah, dan yang lainnya. Sungguh sangat menyedihkan. Manusia sekarang sudah banyak yang tenggelam dalam keegoisannya sendiri. Tidak membutuhkan orang tua lagi, tidak perlu bersekutu lagi, dan tidak membutuhkan nasihat dan teguran. Semuanya serba ketenangan dan kebahagiaan diri sendiri. Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, jika demikian, bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang tua yang bertanggung jawab akan masa depan hidup dan kehidupan anak-anaknya. Sebagai pelayan gereja yang bertanggung jawab juga dalam kehidupan warga jemaatnya. Dan juga sebagai pemerintah yang bertanggung jawab atas kerukunan kesejahteraan rakyatnya. Faktanya sekarang, penjara sudah sesak karena penghuni terlalu banyak, di antaranya adalah kaum muda bangsa ini. Judi online merajalela, berharap kaya dengan jalan pintas tanpa harus bekerja.
Pinjaman online sangat menarik dan menggiurkan, tapi sekaligus menghancurkan. Dan kekerasan di dalam rumah tangga seperti jadi budaya, karena semakin lama justru semakin mudah dilakukan oleh banyak orang. Tingginya perceraian suami istri atas nama ketidakcocokan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu ada di hadapan kita sekarang. Sungguh memprihatinkan, bukan? Nah, sahabat GKP TV yang terkasih, PR kita bersama, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9, disebut, dengan apakah seorang muda dapat menjaga jalannya tetap bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, seperti Daud yang menyadari dosa-dosa dan pelanggarannya, dia kembali datang kepada Tuhan dan berharap atas pengampunan di dalam dosa-dosanya. Dia bertobat dari semua dosa dan kejahatannya. Dan hal itulah yang harus kita juga lakukan sekarang. Datang kepada Tuhan, bertobat atau disebut dengan metanoia, berputar arah 180 derajat, meninggalkan semua dosa-dosa dan memulai kehidupan yang baru dalam terang firman Tuhan. Bukan 360 derajat. Ketika kita di gereja mendengar firman, sebentar bertobat, namun setelah kembali ke kehidupan setiap hari, kembali juga ke dalam keberdosaan. Namun kita harus datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas keberdosaan kita, lalu memulai hidup baru, menjaga jalan kita hidup di dalam tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan, agar kualitas hidup meningkat dan berdampak menjadi berkat. Memastikan generasi kita tetap hidup di dalam kecerdasan dan berhikmat, hidup dapat memprotek diri dari pergaulan buruk, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, betapa pentingnya memilih teman dan lingkungan pergaulan yang sehat dengan bijak, karena pergaulan buruk dapat merusak akhlak dan kebiasaan baik seseorang. Dalam pergaulan ada berbagai godaan, kenikmatan dosa duniawi yang menghancurkan, dan tidak ada satupun yang mampu memberi jalan yang terbaik kecuali jalan hidup yang berbeda, yakni bersih dan tak bercela sesuai dengan firman Tuhan. Hidup demikian hanya dapat dimiliki orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak mudah, namun kita bersama memiliki komitmen agar terjaga dan terberkati, karena Tuhan kita sungguh sangat baik dan penuh cinta kasih kepada setiap orang yang datang dan bertobat dan setia serta hidup di dalam firman-Nya. Sahabat GKP TV yang terkasih, tema renungan kita pagi ini, ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Kita diajak supaya sujud di hadapan Tuhan setiap saat, lalu memohon senantiasa agar hidup kita diampuni dan dipulihkan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Seperti dalam syair lagu ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau tak pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya, memang kita menyadari tidak ada satupun kita yang luput dari keberdosaan, baik melalui kata dan perbuatan. Namun setiap kita dapat diperbaharui, sehingga kita dipulihkan secara terus-menerus. Pertanyaannya adalah,
Apakah kita bersedia dibersihkan dari kenajisan dosa dan kejahatan? Jangan-jangan kita mau menikmati keberdosaan dan kenikmatan duniawi ini dan terlelap di dalamnya. Dan apakah kita juga bersedia hidup di dalam jalan firman Tuhan yang menggaransikan kita untuk hidup dalam kasih Tuhan? Sahabat GKP TV yang terkasih, saatnya kita berkomitmen atas sikap kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan kita penuh cinta kasih dan juga pengampunan, namun tanggung jawab kita adalah selalu bersyukur atas jalan hidup yang bersih dan tak bercacat di hadapan Tuhan dan sesama. Masa muda, masa terindah, penuh dengan cita-cita yang membahagiakan. Maka jangan salah bergaul. Arahkanlah hati dan jiwamu kepada jalan Tuhan. Jalannya itu bersih, arahnya jelas, menuju hidup yang terberkati. Dan kita pun menjadi berkat. Terpujilah Tuhan selamanya atas kebaikan dan cinta kasih-Nya yang tak terhingga, mengampuni dan memulihkan kita bersama. Orang yang diampuni dan dipulihkan akan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang Kau telah nyatakan pada kami pagi ini. Biarlah kami menghidupinya, supaya kami tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Dan cinta kasih itu berbuah, supaya hidup kami pun menjadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bila kulihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. GKP ST